Halo pemirsa, Nohab News hadir dengan topik seru. Ororhyntugenensis, nenek moyang manusia atau cabang purba. Ayo telusuri misteri hominin tertua. Sekitar 6 juta tahun lalu, di Tugen Hills, Kenya, hidup makhluk yang mungkin menjadi salah satu nenek moyang awal manusia, Ororhyntugenensis. Dijuluki manusia milenium, fosil-fosilnya ditemukan pada tahun 2000 dan mengguncang dunia paleoantropologi. Dengan bukti bipedalisme awal dan ciri-ciri mirip manusia modern, Ororhyn menantang teori evolusi tradisional. Tapi, apakah Ororhyn benar-benar leluhur langsung kita? Atau hanya cabang evolusi yang punah? Mengapa temuan ini begitu penting? Dan bagaimana ia mengubah pemahaman kita tentang asal-usul manusia? Mari kita jelajahi kisah Ororhyntugenensis, dari penemuan hingga kontroversi. Penemuan yang mengubah sejarah. Pada tahun 2000, sebuah tim peneliti menemukan 20 fosil di 4 situs di Tugen Hills, Kenya, Cheboit, Kapsomin, Kapcheberek, dan Aragai. Fosil-fosil ini, berusia 6,1 hingga 5,7 juta tahun, berasal dari sedimen Lukeino Formation yang terbentuk di lingkungan hutan hijau kering dekat danau dan sungai. Fosil-fosil tersebut meliputi fragmen rahang bawah, gigi, 3 potong tulang paha, humerus parsial, falang proksimal, dan falang ibu jari distal, mewakili setidaknya 5 individu. Nama Ororhyn, yang berarti manusia asli, dalam bahasa Tugen, mencerminkan pentingnya temuan ini sebagai salah satu hominin tertua yang diketahui. Penemuan ini mengejutkan karena usianya mendekati perkiraan pemisahan garis keturunan manusia dan simpanse, sekitar 8,5 juta tahun lalu. Berbeda dengan fosil lain seperti Australopithecus afarensis, Lucy, yang berusia sekitar 3,2 juta tahun, Ororhyn menawarkan petunjuk tentang tahap awal evolusi hominin. Situs Tugen Hills, dengan aktivitas vulkanik Miocene dan Pliocene, memungkinkan penanggalan presisi menggunakan metode radioisotop, paleomagnetisme, dan biokronologi, memastikan usia fosil antara 5,8 juta tahun. Ciri-ciri Ororhyntugenensis. Ororhyntugenensis memiliki campuran ciri primitif dan turunan yang membuatnya unik. Ukuran dan bentuk tubuh. Sekitar seukuran simpanse dengan perkiraan berat 35,8 kg dan panjang tulang paha minimal 200 cm, menunjukkan tubuh kecil tapi proporsional. Gigi. Gigi molar kecil dengan enamel tebal, mirip Australopithecus dan manusia modern, tetapi lebih kecil dari Australopithecus. Gigi taring besar dan mirip simpanse betina, menunjukkan sisa kompleks pengasahan. Tulang paha, femur. Fosil tulang paha, seperti bar Srakaridusha 2 muon dan bar 123 muon, menunjukkan tanda bipedalisme. Leher femur panjang, kepala femur bulat, dan distribusi korteks tulang asimetris, lebih tebal di bawah, mirip hominin bipedal. Namun, beberapa ciri, seperti falang melengkung, menunjukkan kemampuan memanjat pohon. Lingkungan hidup. Fosil ditemukan bersama sisa organisme yang menunjukkan Ororhyn hidup di hutan hijau kering, bukan sabana, menantang teori bahwa bipedalisme muncul di lingkungan terbuka. Ciri-ciri ini menunjukkan Ororhyn adalah hominin transisi, mampu berjalan dengan 2 kaki tetapi masih memanjat pohon untuk mencari makan atau berlindung. Bukti bipedalisme, kontroversi utama. Bipedalisme adalah ciri khas hominin, dan fosil femur Ororhyn menjadi pusat perdebatan. Penemu Ororhyn berargumen bahwa leher femur yang panjang, kepala femur yang besar, dan distribusi korteks tulang menyerupai manusia modern, menunjukkan bipedalisme rutin. Pemindaian CT menunjukkan calcar femorale, pelat tulang padat yang mendukung postur bipedal, pada fosil bar 1000 warna, menjadikannya bukti bipedalisme tertua. Namun, skeptis menyoroti bahwa pola korteks tulang juga ditemukan pada primata non-bipedal, dan falang melengkung menunjukkan adaptasi arboreal. Analisis morfometri menunjukkan femur Ororhyn lebih mirip Australopithecus dan Paranthropus daripada Homo, melemahkan klaim bahwa Ororhyn lebih dekat ke manusia modern. Studi oleh Almeida menempatkan Ororhyn sebagai perantara antara Kera-Miocene dan Australopithecus afarensis, bukan leluhur langsung Homo.
Teori saat ini menyebut ororin sebagai hominin basal dengan bipedalisme awal, tetapi belum tentu berjalan rutin seperti manusia. Pertanyaan kunci tetap, apakah ororin berjalan bipedal secara konsisten atau hanya sesekali? Bagaimana hubungannya dengan Sahelanthropus cadensis, hominin lain berusia 7 juta tahun, atau Ardipithecus kadaba? Bukti tambahan diperlukan untuk menjawab ini. Posisi dalam pohon keluarga manusia. Penemu ororin mengklaim bahwa Ororin tugenensis adalah leluhur langsung manusia, dengan Australopithecus sebagai cabang samping yang punah. Mereka berargumen bahwa ciri-ciri seperti enamel gigi tebal dan femur mirip manusia menunjukkan kedekatan dengan Homo sapiens. Jika benar, ini akan merevisi pohon keluarga hominin, menempatkan ororin dalam garis langsung menuju Homo melalui spesies yang belum ditemukan, sementara Australopithecus seperti Lucy menjadi tidak relevan secara langsung. Namun, mayoritas paleoantropolog menolak klaim ini karena kurangnya bukti kuat. Femur ororin memiliki banyak kesamaan dengan Australopithecus, dan ciri-ciri seperti taring primitif menunjukkan kedekatan dengan kera Miocene. Analisis multivariat menunjukkan ororin lebih dekat ke hominin awal daripada Homo, mungkin sebagai nenek moyang Australopithecus. Teori yang berlaku saat ini menyebut ororin sebagai hominin basal yang mengembangkan bipedalisme awal, tetapi tidak lebih dekat ke Homo daripada Australopithecus. Debat ini diperumit oleh sifat fosil yang terfragmentasi. Dengan hanya 20 spesimen, sulit menarik kesimpulan pasti. Beberapa ahli bahkan berspekulasi bahwa ororin hidup sebelum pemisahan garis manusia dan simpanse, menjadikannya leluhur bersama, bukan hominin sejati. Kontroversi dan tantangan penelitian. Penemuan ororin awalnya menuai skeptisisme, karena fosil tidak langsung tersedia untuk komunitas ilmiah, memicu keraguan tentang validitasnya. Meski kini diterima sebagai hominin, hubungan evolusinya tetap diperdebatkan. Tantangan lain meliputi fosil terbatas, hanya 20 spesimen dari 5 individu, banyak di antaranya fragmen, membatasi analisis menyeluruh. Lingkungan hutan. Temuan bahwa ororin hidup di hutan, bukan sabana, menantang hipotesis bahwa bipedalisme muncul untuk beradaptasi di padang terbuka. Ini memaksa revisi teori asal bipedalisme, mungkin terkait keseimbangan di cabang pohon. Bias interpretasi. Klaim bahwa ororin adalah leluhur langsung manusia sering dianggap sensasional, didorong keinginan untuk menemukan nenek moyang tertua. Analisis independen menekankan perlunya data tambahan. Perbandingan dengan hominin lain. Persaingan dengan Sahelanthropus cadensis, 7 juta tahun. Teknologi modern, seperti pemindaian mikrosity dan morfometri geometrik, membantu mengatasi beberapa tantangan ini dengan menganalisis struktur tulang secara detail. Namun, tanpa fosil baru atau situs tambahan, misteri ororin sulit terpecahkan sepenuhnya. Implikasi. Mengapa ororin penting? Ororin tugenensis bukan sekadar fosil kuno. Ia adalah kunci untuk memahami evolusi manusia. Bipedalisme awal. Jika bipedalisme ororin dikonfirmasi, ini menandai asal mula ciri khas manusia jauh lebih awal dari perkiraan, mungkin sejak 6 juta tahun lalu. Revisi pohon keluarga. Jika ororin adalah leluhur langsung, ini menggeser Australopithecus ke cabang samping, mengubah pemahaman kita tentang evolusi Homo. Lingkungan dan adaptasi. Bukti bahwa ororin hidup di hutan menunjukkan bipedalisme mungkin berkembang untuk navigasi di lingkungan campuran, bukan hanya sabana. Ini membuka diskusi tentang faktor pendorong bipedalisme, seperti keseimbangan atau efisiensi energi. Kemajuan teknologi. Analisis ororin dengan CT dan AI mendorong inovasi dalam paleoantropologi, dengan aplikasi potensial di bidang seperti kedokteran forensik. Secara budaya, ororin memperkuat peran Afrika sebagai buayan kemanusiaan, dengan Kenya sebagai pusat penemuan hominin. Namun, jika teori bahwa ororin bukan leluhur langsung terbukti, ini memaksa kita menerima bahwa sejarah manusia lebih kompleks, dengan banyak cabang evolusi yang punah. Kontroversi publik dan spekulasi. Di luar sains, ororin memicu spekulasi. Beberapa di media sosial menyebutnya nenek moyang yang hilang,
atau bahkan mengaitkannya dengan teori non-ilmiah tentang asal-usul manusia. Pandangan kreasionis menolak interpretasi evolusi, menyebut fosil sebagai tulang kera. Debat ini mencerminkan ketegangan antara sains dan keyakinan, mirip dengan kontroversi seputar fosil Indonesia seperti Homo floresiensis. Penting untuk tetap kritis, memisahkan fakta dari sensasi, masa depan penelitian. Kedepan, penemuan fosil baru di Tugen Hills atau situs lain di Afrika bisa memperjelas posisi ororin. Kolaborasi global dan teknologi seperti analisis DNA kuno, meski sulit pada fosil tua, mungkin memberikan petunjuk genetik. Studi komparatif dengan hominin lain, seperti Sahelanthropus atau Ardipithecus, juga penting. Hingga saat itu, ororin tetap teka-teki evolusi, mengajak kita merenungkan asal-usul kita. Mengapa Anda harus peduli? Ororin tugenensis adalah jendela ke masa lalu manusia, menawarkan petunjuk tentang bagaimana kita menjadi bipedal dan cerdas. Apakah ororin leluhur kita, atau hanya sepupu purba? Temuan ini mengajak kita berpikir kritis, sejauh mana kita memahami evolusi dan apakah kita siap menerima kerumitannya? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi, dan mari ungkap, benarkah ororin adalah kunci asal-usul kita atau hanya fragmen misteri evolusi? Itu tadi, No Hub News. Like, komentar, share, dan subscribe untuk topik seru lainnya.